Tapi ada satu buku yang tak boleh kalian lepas sepanjang hayat kalian, dan itu masuk kurikulum di sini. Apa itu? Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Jangan pernah tidak dibaca. Walaupun nggak ada pelajarannya di luar, tapi itu pelajaran dirimu. Pelajaran kurikulum dari Allah Rasulnya tidak boleh ditinggal. Bukan kurikulum dari Dignas, bukan kurikulum dari hanya Kemenang. Al-Quran itu kurikulum hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi bi risalatihi wa dinihi jama'ana wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dari Yayasan Multazam Bani HWK, Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Ahmad Multazam Sarjana Ekonomi. Ini namanya pesantrennya sama dengan nama beliau, sama-sama Multazam. Memang abah ayahanda Haji Waisul Qurni, nama anak laki-lakinya banyaknya nama-nama di Mekah. Ada Multazam, ada Zamzami. Kata Allah bitulih hayatihi wa hafizahullah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, permaisuri saya yang mendampingi saya di dalam membina anak-anak santri di sini, yaitu Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajah Ratnasari SAG. Maka Allah bitulih hayatiha wa hafizahullah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini dulu Pak, waktu pertama kali pesantren ini berdiri cuma 13 santrinya. Beliau usul kepada saya, Abi, kita di Tangerang aja, masih becek jalanannya, masih penuh dengan kekurangannya. Kita pantau dari Tangerang aja, kita utus beberapa ustadz di sini untuk membina anak-anak. Selain juga karena keberatannya untuk meninggalkan sertifikasi di ngajar di Tangerang. Lalu saya yakinkan, Umi, pesantren itu nggak bisa tanpa didampingi oleh pengasuhnya. Ayo kita sama-sama susah, sama-sama enak bersama santri di pesantren. Sertifikasi bagaimana? Innallaha huwal ghaniyyul mughni. Allah itu yang maha kaya dan mengkayakan. Alhamdulillah beliau mau nurut suami karena beliau orang solehah. Amin ya rabbal.
Di sini tinggal satu rumah dengan santri, hanya disekat 3, santri bani putra, santri bana putri, kemudian kamar buat kita, kemudian dapur yang sekarang tempatnya di tempat dapur anak-anak atau kantin anak-anak putra. Alhamdulillah, benar-benar Allah kasihkan berkah kepada kita. Jazakallah khair, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada beliau. Yang kami muliakan, hadir juga di sini pesantren, pimpinan pesantren Al-Hijaz Jonggol Bogor, Bapak Kiai Haji Rahmat dengan Ibu. Selamat datang di pesantren Multazam. Beliau sudah ketiga kalinya ke sini. Pertama main-main, yang kedua studi banding, yang ketiga minta lulusan sini ada yang ngabdi di pesantrennya. Alhamdulillah tadi disebutkan 4 orang, insya Allah kita kirim ke pesantren Pak Kiai, insya Allah. Tak lupa yang sangat-sangat amat kita hormati para pendidik kita yang ada di depan, Ustadzah Lastri sebagai bagian kesiswaan putri, kemudian Ustadz Haji Munawar SE sebagai kepala madrasah Aliyah, Al-Ustadz Abdul Afif sebagai bagian kemadrasahan, kepala bidang bagian kemadrasahan, dan juga Ustadz Abdul Haris Nasution SMA. Beliau ini lulusan Mesir, Kairo, dan Malaysia. Alhamdulillah bergabung dengan kita. Beliau sebagai kepala bidang pengembangan Al-Quran dan bahasa Arab, bahasa Inggris di sini, insyaallah. Tak lupa Umi Eli sebagai kepala bidang bagian sosdak, sosial dakwah dan alumni. Ibu dari komite yang hadir pada saat ini, selamat datang. Juga para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi hormat kami. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini akhirnya anak-anak kita sampai juga ke pulau kesuksesan, insya Allah. Setelah mengarungi badai yang begitu berat selama 6 tahun. Mungkin pada saat anak-anak kita datang pertama kali dahulu, itu jumlahnya bisa melebihi yang sekarang. Mungkin data ada di kepala madrasah, mungkin ada 5-6 kelas. Tapi saat ini yang lulus hanya 1 kelas. Ya, 2 kelas putra putri, tapi digabung selama belajar ini digabung, jadi 1 kelas. Dan begitulah proses pesantren di mana-mana. Dulu kami masuk ada kelas B sampai mungkin Z atau HM gitu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Begitu lulus hanya 2 kelas. Jadi di sini adalah proses kehidupan. Proses kehidupan. Bagaimana anak-anak kita hidup berdikari jauh dari orang tua dengan segala macam problematikanya. Bukan hanya dirasakan oleh anak-anakku saja, kami yakin dan kami sadar juga kesulitan itu diterima atau didapatkan oleh orang tua kalian. Bagaimana sendal sering hilang, mungkin udah ratusan sendal kali, berapa kali beli sendal itu. Belum lagi baju, belum lagi sarung, belum lagi sejadah, belum lagi mushaf Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu sekalian betapa pedihnya perasaan ketika mendapatkan laporan dari anak-anak dan barang-barangnya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu kuat, anak-anak kita kuat, sabar, dan kita yakin setiap recehan yang kita keluarkan, setiap rupiah yang kita keluarkan untuk orang yang menuntut ilmu diganti dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Kenapa? Karena orang yang keluar untuk menuntut ilmu pada akhirnya fi sabilillah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Orang yang keluar di dalam menuntut ilmu sebenarnya dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali. Maka alhamdulillah recehan rupiah yang kita keluarkan untuk anak-anak kita dengan segala kesabaran Bapak-bapak Ibu sekalian, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pernah Bapak mungkin sudah viral ceritanya bagaimana keutamaan orang yang menafkahi orang yang sedang belajar. Seorang syekh bercerita dalam sebuah seminar di Syam, suatu kali ada seorang ibu yang membawa putranya yang sudah meninggal dunia. Dia minta bookingan digalikan kuburan untuk besok. Digalikanlah oleh tukang kuburan itu. Ini wakil, nyata, peristiwa yang nyata ya. Setelah itu kemudian besoknya datang, tidak banyak orang karena dia santri, bukan orang terkenal, bukan orang pejabat ya, hanya keluarga kecilnya saja yang berangkat, mungkin 10 orang, 15 orang. Diantar ke kuburan, dikuburkan. Si tukang gali kemudian memegang si santri yang meninggal ini ke dalam kuburan untuk diletakkan. Tapi sebelum diletakkan, si penggali kuburan ini menyaksikan di dalam kuburannya betapa luasnya di dalam kuburan itu, banyak sekali pohon-pohon dan taman-taman. Lalu dia meletakkan anaknya, masih melihat, lalu dia sampai pingsan. Diangkat oleh orang, kemudian ditutup galiannya, kemudian pergi, dia baru sadar. Enggak sempat nanya kepada orang tuanya seorang ibu itu, apa pekerjaan si orang yang dikuburkan itu. Lewat 4 bulan kemudian ada lagi si ibu, sehari sebelum menguburkan atau beberapa jam sebelum menguburkan, booking lagi, tolong galikan kuburan buat anak saya. Dia tahu ini ibu yang baru datang. Kemudian besoknya atau beberapa jam kemudiannya datang jenazah yang kedua, 4 bulan kemudian. Dia gali lagi, kemudian dia turun ke bawah menerima jenazah dan melihat lagi ketika meletakkan itu lapangan yang luas, taman yang indah di dalam kuburan. Ini nyata. Ini nyata. Begitu kemudian dia melihat, dia kuatkan batinnya, tidak pingsan lagi. Karena dia ingin bertanya kepada si ibu itu, apa rahasianya sampai kedua orang ini yang dikuburkan mempunyai keutamaan yang begitu besar, karomah yang besar. Begitu dikubur selesai, dia langsung lari menyusul si ibu sebelum keluar dari area penguburan. Dia tanya, ibu kan yang dulu menguburkan yang pertama? Iya. Sekarang juga ibu kan? Iya. Siapa itu? Itu anak saya dua-duanya. Apa amalan pekerjaan kedua anak ibu? Yang pertama, itu anak saya masih sedang belajar di pesantren. Kalau di sana namanya di jami', masjid besar, ada beberapa kelas-kelas nyantren. Itu karena anak saya jadi orang santri, jadi orang pesantren, meninggal di tengah-tengah sedang belajar, kemudian dapat karomah, kuburannya diluaskan dengan taman-taman surga. Lalu dia bertanya lagi, kalau yang kedua juga anak saya, kata ibunya. Dia kakaknya, adanya itu anak saya. Apa pekerjaannya? Kalau dia bukan nyantri, dia tukang kayu. Dia tukang kayu, bikin bangku, bikin meja. Tetapi hasilnya dia nafkahkan buat adiknya di pesantren. Dia nafkahkan buat adiknya yang di pesantren. Dan dia pun meninggal dunia. Begitu kagetnya keutamaan orang yang sedang menyantren dan orang yang membiayai orang yang sedang nyantren. Akhirnya dia kemudian mengadu kepada kayak kita pemdanya,
pemakaman, mau resign jadi tukang kuburan. Mau apa? Dia datang ke sebuah pesantren atau masjid jami. Di situ ada tempat thalabul ilmi. Saya mau daftar. Loh, Anda usianya sudah 61 tahun. Di sini anak-anak MTS, anak-anak SD yang nyantren ini, Anda udah 51 tahun, nggak apa-apa. Lalu ditanya, kenapa masih mau belajar? Dia cerita, ya Syekh, saya ini al-haffar, tukang gali kuburan. Saya tukang gali kuburan, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang saya kuburkan itu kuburannya luas, indah sekali. Dia cerita panjang lebar tentang pertemuan dengan si ibu itu, dengan anak-anaknya yang sudah dikuburkan. Baik, kata si Syekh, silahkan ngaji. Ngajilah dia. Ngaji dari awal lagi. Matan takrib, jurumiyah, dia hafal. Akhirnya kemudian jadi orang alim. Kemudian dia punya anak, anaknya suruh menyantrenkan, jadi alim. Hampir di Damaskus itu tidak ada yang tidak kenal kalau ada ulama bergelar al-haffar belakangnya, itulah ulama keturunan tukang kuburan itu. Subhanallah. Maka jangan pernah kita itu ragu, recehan, rupiahan yang kita korbankan untuk anak-anak kita atau anak orang lain yang sedang nyantren, yang sedang thalabul ilmi, insya Allah kalaupun tidak dibayar oleh Allah di dunia ini, Allah akan bayar di akhirat. Bahkan di kuburnya sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih kepada orang tua yang ikut sabar, yang ikut meneguhkan anak-anaknya, menguatkan anak-anaknya sampai kemudian sekarang sudah selesai. Kami yakin, kami merasakan bagaimana pedihnya orang-orang tua, keluh kesahnya orang-orang tua. Karena itu kami terima kasih kepada para orang tua yang telah menguatkan anaknya, yang telah ikut sabar, telah mendukung anak-anaknya untuk terus belajar, sehingga anak-anak kita alhamdulillah sampai juga kepada garis finishnya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini tentu saja saya akan menyampaikan beberapa pesan. Ya, mungkin pesan ini kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan halal bihalal alumni Multazam. Dari kelas 1 sampai dari alumni angkatan 1 sampai alumni angkatan 5. Dan diikuti oleh alumni yang sedang belajar di Maroko, di Tunis, di Turki, di Syria, alhamdulillah. Yang pertama adalah anak-anak sekalian, ya, kita tahu kalian itu punya banyak pelajaran. Tadi disebutkan ada jurusan atau konsentrasi keagamaan, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Pelajaran itu macam-macam, ada PKN, ada juga sosiologi, ada juga biologi, ada juga fisika. Bahkan ada mahfuzat, ada mutola'ah. Tapi ingat anak-anakku sekalian, saya yakin buku-buku itu hanya dibaca kalau kalian jadi guru pengajar. Kalau sudah profesinya lain, enggak dibaca lagi. Dan kadang-kadang bacanya pun hanya baca yang akan diajar. Hilang. Setiap tahun buku-buku Dignas diganti. Saya nggak tahu kebijakan Dignas di atas. Harus ganti. Nggak diganti kita nggak bisa ikut pelajaran. Sedangkan buku-buku agama kayak Ushul Fiqih, Mabadi Awaliyah, kayak Jurumiyah, kayak Imriti, kayak Fathul Mu'in, kayak Fathul Qorib. Fathul Qorib minimal 4 tahun dipakai. Ya, Jurumiyah paling tidak setahun setengah dipakai, setahun 2 tahun dipakai. Ya. Tapi itu kadang-kadang kita suka lupakan. Bahkan mungkin buku-buku kalian itu sudah hilang atau gimana. Tapi ada satu buku yang tak boleh kalian lepas sepanjang hayat kalian. Dan itu masuk kurikulum di sini. Apa itu? Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Jangan pernah tidak dibaca. Walaupun nggak ada pelajarannya di luar,
tapi itu pelajaran dirimu. Pelajaran kurikulum dari Allah Rasulnya tidak boleh ditinggal. Bukan kurikulum dari Dignas, bukan kurikulum dari hanya Kemenang. Al-Quran itu kurikulum hidup kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu bukan lagi makhluk, kalamullah. Dialah kalam Allah. Kalau kita baca maka seakan-akan kita sedang ngobrol dengan Allah, seakan kita Allah sedang ngobrol sama kita. Maka jangan lupakan Al-Quran. Sudah banyak kita sampaikan, banyak segala hal bisa mulia, bisa terhormat dikarenakan Al-Quran. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Al-Quran akan mulia. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dan satu-satunya bulan yang disebutkan secara spesifik oleh Allah dalam Al-Qurannya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, karena Al-Quran berdampingan sebagai bulan tempat turunnya Al-Quran. Maka dia disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, Khairul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul, kenapa menjadi paling mulia? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran, menjadi nabi yang paling mulia. Dari sekian malam-malam yang ada, bukan malam minggu sebagai malam yang paling mulia. Allah sebutkan malam yang mulia itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatil qadar. Malam itu bukan jadi biasa lagi, menjadi mulia ketika disandingkan dengan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kota yang paling hebat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya dan orang-orang muslim sebagai dua kota suci, bukan New York, bukan Amsterdam, bukan Washington DC, tetapi Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di dua kota inilah Al-Quran pernah diturunkan. Maka ada surat-surat namanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Jadi kalau kita mau mulia, mau bikin lembaga kayak, mau bikin perusahaan kayak, mau bikin pabrik kayak, mau bikin apa saja, jangan lepaskan dengan Al-Quran. Punya usaha, ajak karyawannya baca Al-Quran. Punya lembaga, ajak guru-gurunya baca Al-Quran. Ajak murid-muridnya baca Al-Quran. Kembangkan Al-Quran. Insya Allah lembaga, pabrik, perusahaan yang memperjuangkan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada motivator milenial, siapa namanya? Anan, siapa? Selfie? Hah? Saya lupa lah. Itu udah tahu semua. Ketika datang pertama ngobrol di ruang tamu rumah, dia kagum. Kenapa? Karena dia sebagai konsultan pada sebuah pesantren atau sekolah yang sudah berjalan 10 tahun. Tapi santrinya belum sampai 400-an. Begitu dia tanya kita, ya, tanya, ini pesantren berapa lama? 10 tahun. Sekarang baru masuk ke 11, insya Allah nanti bulan ini, ya, Juli nanti pas usia 11 tahun. Berapa santrinya? 800. Kaget sampai asistennya bilang, Mbak, 10 tahun loh Mbak. Boleh nggak kata si Selfie itu ya? Shirley Ananta, saya nulis lupa. Shirley Ananta ya. Ya, pokoknya itulah. Saya paling sama perempuan memang saya anti. Jadi nggak begitu apa. Sama laki-laki saya antang.
jadi nggak banyak hafal. Makanya Umi percaya sama Abi, nggak macam-macam. Nah, dia kaget sampai bilang ke Umi, aku boleh nggak main kesini lagi? Oh boleh. Oh ini kata kesini ya, boleh. Jadi saya tanya, ini yang memotivasi Mbak ke kita apa kita ke Mbak? Bingung jadinya, siapa yang memotivasi sebenarnya? Kenapa? Ya mungkin karena kita sama-sama memperjuangkan Al-Quran. Ini saksi mata Bapak Ahmad Multazam. Mohon maaf saya ceritakan supaya tahadus bin nikmah dan menjadi motivasi buat kita semua. Bapak lihat gedung di belakang yang hijau ini, ada gedung rumah Quran Multazam. Lihat pernah? Masa 6 tahun belum pernah lihat? Kelewatan bapak-bapak ibu-ibu. Kan corona baru setahun, masuk 2 tahun, masa 4 tahun nggak pernah ngelihat rumah Quran Multazam di situ. Gedungnya lain, warna catnya lain, struktur bangunannya lebih bagus. Itu Pak, Ibu, itu bukan tanah pesantren awalnya, tanah orang kampung. Cuman saya nggak tahu, saya nggak punya ilham, nggak punya apa. Saya pisah itu antara koperasi dengan kantor sekolah, padahal harusnya nyambung. Saya pisah, nggak ada niatan mau bikin pesantren di belakangnya, nggak ada. Saya pisah. Subhanallah, Bapak Haji Ahmad Multazam, Masya Allah. Beliau bilang, Abi mau bikin pesantren rumah Quran, tapi tolong buat anak-anak, biar resep ngeliat anak-anak hafal Quran. Maka dibukalah SDMI Multazam. Dari tanah, bangunan semua, Abi nggak usah mikirin, Abi mengajarin aja. Baca zakallah khairan, subhanallah. Baru belum jadi Pak, dia cerita nih, mungkin lupa cerita, baru mungkin belum separuhnya berjalan pembangunan lantai pertama. Tiba-tiba katanya, ya Allah Abi, alhamdulillah bangun belum selesai, kebeli rumah di Foresta yang harganya ember-emberan. Subhanallah. Ini bukti barokatul Quran. Kalau nggak percaya itu orangnya tuh, itu bukan tanah pesantren awalnya, dibelokin. Ada yang mau dijual buat pergi haji, jadi bayarnya pakai haji ya saat itu ya. Ada sisa yang dikasih, tapi ada buat haji. Udah pergi haji orangnya, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi banyak contoh-contoh Pak, jangan usah ceritakan banyak, terlalu banyak. Kalau kita mau akrab sama Al-Quran, kalau kita mau memperjuangkan Al-Quran, kalau kita mau mengembangkan Al-Quran, insya Allah keberkahan akan datang kepada kita. Baik itu buat anaknya, buat itu buat lembaganya, buat itu siapanya. Jangan pernah ketinggalan beramal untuk Al-Quran. Kalau nggak bisa beramal dengan harta, beramal dengan membacanya. Syukur-syukur dengan mengamalkannya. Jadi anak-anakku, kalian nanti nih Pak, ya, ini bukan sekolah nasib Pak, bukan sekolah nasib, dan sampai saat ini tidak ada dunia sekolah nasib, nggak ada. Oh kalau dia ke situ pasti jadi ini, nggak ada. Oleh karena itu setiap sekolah ketika lulusannya lulus beda-beda nasibnya, beda-beda nasibnya. Tapi anak-anakku sekalian, yakinlah apapun profesi kamu, kalau kamu selalu akrab dengan Al-Quran, lambat laun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, seyakin-yakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah keluar dari sini takut-takut lagi, harus berani dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran, usaha. Ya. Maka saya bilang ya pada anak-anakku sekalian, ijazah itu bukanlah secari kertas yang saya bagikan tadi digulung lagi, bukan. Ijazahmu supaya kamu diakui seluruh umat manusia di semua level. 3, 1 akhlak, 2 ilmu, 3 etos kerja.
Ijazahmu adalah akhlakmu. Tunjukkan kepada masyarakat akhlakmu itu mulia, akhlakmu itu indah. Pasti disukai oleh orang dan diakui oleh orang. Yang kedua adalah ilmumu. Maka apa? Maaf, di sini materi-materi pelajaran pesantrenan insya Allah murni. Jadi jangan kaget Pak kalau nilainya 2, 3, 4, 5 gitu. Jangan kaget. Murni. Nilai-nilai pesantren itu murni. Nggak ada lagi pemulangan-pemulangan. Ini nilai jelek, ada ujian remedial, nggak ada. Udah segitu dapatnya. Dan di sini harus diduakan. Harus lulus dua-duanya. Baik kurikulum Kemenak maupun kurikulum pesantren harus dua-duanya naik. Kalau pelajaran Diknasnya atau pelajaran Kemenaknya lulus, tapi pelajaran pesantrennya nggak lulus, maka dia nggak dinaikkan. Rugi usia, ya silakan. Kalau keluar saya lulusin, kalau keluar saya naik kelasin. Kamu mau naik kelas, ya silakan keluar, saya naikin. Tapi kalau masih mau di sini, nggak boleh naik. Atau pelajaran pesantrennya bagus, tapi pelajaran Diknasnya nggak bagus, nggak dinaikin juga. Nggak dinaikin juga. Ya, oleh karena itu yang diperlukan di sini al-ilmu, ilmunya, bukan formalitas ijazahnya. Pak Kiai saya pernah mengingatkan, yang namanya sarjana itu bukan yang pinter cari kerjaan, bawa map dengan ijazahnya kemana-mana ngelamar, bukan. Apalagi sekarang, bangsa sekarang hanya terbatas pada satu judul doang, pinternya di judul itu. Judul tentang al-alif fil Quran, ya jago di alif Al-Quran aja. Tidak seperti ulama-ulama dulu, jago filsafat, jago kedokteran juga, jago sosiologi juga, jago fikih juga, jago tafsir, jago balaghah, menyatu. Makanya ya saya bilang kalau mau bikin perguruan tinggi jangan kayak perguruan tinggi yang lain. Cuman hanya ini doang. Ikutin diktatnya dosen doang, segini nih selembar atau sekian fotokopi, itu aja pelajari. Yang lain dia nggak coba mencari, itu nggak bisa berkembang yang seperti itu. Maka ya saya bilang kalau bikin perguruan tinggi, bikin kayak zaman dulu, baca Ihya langsung, baca kitab Bidayatul Mujtahid langsung, baca kitab Majmu' langsung, baca kitab langsung, bukan fotokopian. Hanya diktat segini saja, kemudian jadi sarjana. Kata kiai saya, yang namanya sarjana bukan orang yang pandai mencari pekerjaan. Apalagi cuma cari lowongan, belum tentu di lowongan ada kerjaan. Cari lowongan. Kata kiai saya, sarjana itu orang yang pandai menciptakan lapangan pekerjaan. Sarjana itu adalah orang yang pandai menciptakan lapangan pekerjaan, bukan yang tukang cari kerjaan. Maka jangan pernah merasakan ningsih mentang-mentang di pesantren kemudian dia dagang es campur, dagang es bubble. Jangan takut, jangan malu, halal, diberkahi oleh Allah. Daripada cari-cari kerjaan. Dari situ kamu berkembang, lama-lama kamu buka pekerjaan buat orang karyawan, buka cabang, buka di mana-mana. Itu lebih mulia daripada orang-orang yang cari kerjaan doangan. Saya lulus dari S1 Umum Qura, Pak, Mekah. Kemana? Bikin kerjaan, Pak. Umi mungkin saksi waktu masih di Tangerang, Pasar Baru. Saya dari dulu
dulu cita-cita memang punya pesantren tapi nggak kesampaian. Akhirnya saya langsung buka namanya pesantren terbuka. Basisnya masjid. Sendiri saya. Anak-anak TPA kecil-kecil itu pada ikutan. Sampai ada anak yang 2 tahun, 3 tahun pada daftar. Bu, nggak bisa ini usia SD lah minimal, jangan usia 4 tahun. Aku sekolah apa Pak Kiai, Pak Ustad? Oh, babaturan, baru dak babaturan, yang ulin, nggak ada teman main katanya anak-anak saya yang umur 3-4 tahun itu. Akhirnya masuk ke masjid, ada hampir 200 santri. Saya bikin TPA. Persis kehidupannya kayak pesantren, cuma tidurnya di rumah. Beberapa anak saya suruh mabit atau tidur jadi pulis di masjid, sudah akhirah. Lalu dia yang bangun subuh ke kamar-kamar, ke rumah-rumah. Sekolah, sono di SD-nya, di mana-mana silahkan. Nah, saya waktu dia mereka sekolah, saya ngajak di pesantren, ada pesantren dekat saat itu. Siang masuk sholat zuhur, sama-sama belajar TPA lagi sampai sholat asar berjamaah. Tambah lagi pada asarnya bagi yang sudah besar, kemudian maghrib berjamaah lagi semua, habis itu pada isya berjamaah belajar malam bersama di dalam masjid. Akhirnya anak-anak di SD ini dia yang paling bagus, di SD ini dia paling bagus, di SMP dia paling bagus. Tidak perlu harus ada bangunan pesantren itu, nak berpikir. Akhirnya karena banyaknya santri-santri saya tuh pesantren terbuka, saya undang dari kampung lain jadi guru. Dari dalam kampung saya undang jadi guru. Ada kira-kira 10 orang untuk membantu saya. Jadi nggak ada kata nganggur bagi santri. Dan saya nggak merasa apa namanya gengsi keluaran umur puro Mekah LC lucu. Lalu nggak mau ngajar anak-anak yang gajinya, yang bayarannya bu sebulan 5.000 anak TPA, 5.000 buat 11 orang dengan saya, dengan guru-guru. Saya mau usah lah, saya ngajar di pesantren. Itu namanya sarjana. Sarjana adalah orang yang bukan cari-cari kerjaan. Sarjana adalah orang yang pandai menciptakan lapangan kerja. Paham? Loh, Ustadz kok ngeluarin juga sih ijazah? Itu adalah ibaratnya SIM, surat izin mengemudi, tapi surat izin berkarir. Surat izin doang. Sekarang Pak, orang punya SIM tapi nggak bisa nyupir, bahaya nggak? Bahaya, nabrak sini nabrak sana. Ijazahnya tinggi tapi ilmunya down, akhlaknya jelek, waliyazubillah. Etos kerjanya cuma ngeteh, hancur perusahaan itu, rusak usaha itu, rusak lembaga itu. Masih mending ilmunya ada, akhlaknya ada, etos kerja bagus, walaupun nggak pakai ijazah. Orang naik mobil disupiri oleh orang yang ahli nyupir, walaupun dia nggak punya SIM, aman. Cuma memang khawatir, takut-takut di jalan ada pemeriksaan, maka ada SIM. Tapi itu bukan cita-cita terakhir. Ijazahmu adalah akhlakmu, etos kerjamu, dan ilmumu. Insya Allah diakui di dalam dan di luar negeri, bahkan di akhirat diakui. Ya, soalnya saya tahu Pak, beberapa ada mahasiswa-mahasiswa itu ijazah beli banyak, gelarnya S1 tapi beli. Buat apa? Ya.
dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syahadah, namanya syahadatuz zur. Ya. Kayak yang penting isi. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, pesantren itu lebih menekankan proses pembelajaran, proses hidup, proses menghadapi kehidupan sendiri, proses berdikari, proses mandiri. Proses itu yang mahal, yang tidak ada di sekolah-sekolah yang pulang pergi. Pak, sekarang tuh kalau mau tahu apapun juga gampang, Pak. Tinggal buka Mbah Google. Ya. Bapak mau tahu apa sih negara Komoro itu, mana sih Komoro? Mungkin nggak tahu sekarang, Bapak. Buka di Google, ada di mana? Oh, di Afrika. Bapak mau tanya mana sih yang namanya negeri yang paling kecil, negerinya dan penduduknya paling kecil Muslim? Brunei, buka. Maldives atau Maladewa, kecil. Baru dengar Maladeva, kita nggak tahu, tapi Google tahu. Jadi kalau ilmu apapun sebenarnya sekarang udah gampang. Yang mahal itu proses. Orang-orang Palestina yang di Gaza udah tahu, dia mah kurang fasilitas, dia mah kurang pasukan, dia mah kurang senjata, tapi dia ingin melakukan proses di hadapan Allah. Ya Allah, inilah perjuangan aku, inilah perjuangan kami, bantu kami. Subhanallah. Dunia menyaksikan bagaimana walaupun banyak korban, dia memang kalah dalam pertempuran, tetapi menang dalam peperangan. Korban lebih banyak, tapi menang dalam peperangan. Kenapa? Karena percaya dengan proses, yakin dengan proses. Semua tahapan-tahapan secara sunnah kauniyah dia lakukan. Apapun yang mesti dilakukan untuk mengupgrade kemampuan dirinya, dari mulai dulu ketapel, kemudian dengan batu, kemudian dengan apalagi ketapel jarak jauh. Sekarang sudah punya mortir, roket yang bisa menembus Iron Dome yang katanya harganya 1,1 triliun punya Israel, nggak bisa menghalau masuknya roket-roket. Kenapa? Proses. Ini kadang-kadang sekarang kita kan zaman instan, maunya serba instan. Ijazah beli, naik pangkat beli, mau sukses beli. Gak ada proses, hancurlah negeri. Maka di pesantren ini, dan kita tanamkan kepada diri kita semuanya, percaya kepada proses. Anak-anakku sekalian, saya itu punya prinsip begini, dimanapun, kerja dimanapun. Saya kerja di travelnya Malika, punya Pak Ahmad Mutazar. Saya pernah kerja di Maktur 14 tahun, haji travel terbesar di Indonesia. Dimanapun, saya harus profesional, harus sungguh-sungguh di tempat saya kerja. Sambil berdoa kepada Allah, nah, ya Allah, Allahumma ya muhawwil hawwil ahwalana ila ahsaniha. Ya Allah, saya kerja di sini. Berikan aku suasana, kondisi yang lebih baik dari apa yang saya ada sekarang. Selalu begitu. Tanpa bermalas-malasan, tanpa non profesional di kerja itu. Tetap sungguh-sungguh, tetap profesional. Pada saat Allah tentukan nanti kau pindah saya. Tapi meninggalkan nama baik di tempat kita kerja. Meninggalkan nama baik tempat kita di situ berprofesi. Itu yang selalu dilakukan. Ya Allah, berikan aku menyenangi pekerjaan aku ini, tapi juga berikan ya Allah keadaan lebih baik lagi yang akan datang. Sehingga pikiran itu nggak pecah-pecah. Belum beres di sini udah mau ke sono, belum beres di sini udah mau ke sono. Di sini buruk namanya, di sana buruk namanya, nggak konsentrasi. Maka anak-anakku dimanapun juga
terutama yang mengabdi, baik yang mengabdi di Multazam, mengabdi di Al-Hijaz, mengabdi di Al-Barokah, mengabdi di Al-Ansor Cilacap, tekankan itu. Jangan macam-macam pikiran. Kau ngabdi setahun, ngabdi. Yang lain juga sama, kerja di mana, kuliah. Jangan cabang-cabang. Lalu sambil berdoa, ya Allah, berikan aku suasana, kondisi dan nasib yang lebih baik dari aku yang sedang hadapi ini, yang insya Allah sih juga baik. Tapi kita minta yang lebih baik. Allahumma ya muhawwil hal, hawwil ahwalana ila ahsan. Wahai Allah yang membolak-balikan keadaan, rubahlah keadaan saya kepada keadaan yang lebih baik. Jadi kita jangan ngabdi di sebuah tempat udah pikiran kemana-mana, mau kuliah, mau apa segala macam. Boleh, tapi itu proses. Kalau keluar negeri itu boleh proses. Mau keluar negeri selama lagi nyantri, proses silakan. Paling setahun kemudian dipanggilnya, nggak apa-apa. Tapi kalau itu juga udah ngabdi, Pak Ustaz, saya mau kuliah di mana? Di Ing-Eng. Lagi ngabdi kuliah, lagi ngabdi kemana-mana. Makanya di Pak, proses penyebutan tadi bukan sebagaimana saya SK-kan tunjuk, Pak. Bapak tahu kan, Ibu tahu semua. Saya sudah konsultasikan kepada Bapak Ibu surat saya. Ini anak bakal begini, setuju? Nggak ada masukan, udah SK-kan. Ke anak-anak juga sudah saya voting atau itu ya, untuk coba kamu maunya apa setelah tamat ini. Tapi mohon maaf, memang ada beberapa yang minta ini minta itu, tidak kita kabulkan karena banyak kondisi yang melingkupinya, sehingga pertimbangan kita sebaiknya ini. Nah, itu dikonsultasikan kepada orang tua walaupun melalui virtual ya, jadi seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita hargai, berapapun tadi hasilnya hargai, karena dia sudah berhasil melewati proses dan ke depan tidak ada sekolah nasib. Boleh jadi yang tadi umpamanya makbul, yang paling rendah umpamanya, itu bisa jadi di masyarakat lebih maju daripada yang jidan bahkan mumtaz. Ada excellent, mumtaz, ada jidan, itu artinya very good, ada jayyid, itu very good, ada makbul, ya istilahnya tidak pas lah, ya, lulus. Ya. Jadi hargai proses anak-anak kita, dan kalian juga harus bangga dengan diri kalian. Saya adalah orang yang terpilih lulus dari pesantren ini. Tadi kami sebutkan 5 kelas bergabung atau 6 kelas bergabung di sini. Di akhir tahun, 6 tahun kemudian cuma hanya 1 kelas. Maka Anda adalah, saya bilang, the best. Anak-anak santri yang lulus itu adalah the best. Jadi kita bayangin Pak ya, malam jam 4 dibangunin, kom, dari mulai anak kecil tuh Pak. Saya ingat tuh Suhendi tuh, ya Allah dulu kecil gitu. Si apa lagi tuh, Nawal kecil, apalagi Sandy tuh sekarang dia 100 kilo beratnya. Saya per 90, dia udah 100 kilo. Anak santri itu katanya kurus-kurus 100 kilo apa beratnya. Mana Sandi? Diri Sandi. Nah ini dia. Jadi gak ada lagi Pak perasaan anak santri di pesantren itu kelaparan, nggak bisa makan, nggak ada. Mohon maaf, hari-hari terakhir ini memang ada miss dengan orang dapur. Karena saya udah bilang hari Kamis sore sudah ada makan lengkap 74 orang. Sediakan seperti biasa. Anak-anak sendiri Pak, mohon maaf ada orang tua yang komplain. Anak-anak sendiri ke dapur. Kita masak sendiri aja ya. Ya dah, boleh dah, kata orang dapur. Ya udah, husnuzon.
ternyata yang masak yang mau-mau aja, yang enggak kelaparan, nggak mau ke situ. Mohon maaf, ya mohon maaf. Makanya saya marahin tuh orang dapur tuh. Ya, saya udah wanti-wanti. Kami sore, kalau siang pagi mungkin masih udah pada datang-datang lah dikit-dikit. Pokoknya kami sore 74 orang dia siapkan buat masak makan 3 kali sehari. Nah, ternyata ada beberapa anak oknum, baik putri maupun putra, Bang, kita masak di sini aja boleh nggak? Mau usah dianterin? Boleh. Nah, ternyata bukan semua anak begitu. Akhirnya yang lain pada kelaparan, betul? Oh itu betul. Pantesan jajan dulu keluar jajan. Padahal kita lagi lagi prokes, jangan sering banyak keluar. Makanya saya marahin Pak itu, mohon maaf kepada petugas dapur. Udah saya yang wanti-wanti sama Umi berdua di depan orang itu. Tapi mudah-mudahan itu kan ada mis tadi, dia husnuzon kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita akan datang ke dapur, akan masak sendiri, dipersilahkan. Anak-anak sekarang ini belum datang Pak, kelas 7, kelas 5 belum pada datang. Sengaja, kenapa? Supaya tidak rame. Ini kan kita lagi prokes, biar distancing ada, anak-anak nggak ada. Ibu juga bapak saya suruh sebenarnya rapid dulu ya kan ya. Nah, itu seperti itu. Kan nggak disaksikan oleh adik-adik kelas. Sekalipun saya ingin disaksikan supaya ada rasa giroh, menularkan kesemangatan belajar sampai akhir untuk anak-anak, ya tapi nggak bisa. Nah inilah bapak-bapak sekalian. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua anak-anakku sekalian, satu aja pertama itu panjang ya. Yang kedua anak-anakku sekalian, di mana kambing datang ke sebuah, di mana kamu datang ke tempat rombongan kambing, mengembiklah. Di mana kamu datang ke kandang kerbau, mengaumlah. Di mana kadang kamu berada di kandang ayam, berkokoklah. Ya, jangan bikin suara yang lain. Maksudnya apa? Kalau kamu ada di tengah-tengah masyarakat yang pakai kunut, yang pakai tahlil, kunut tahlillah di sana. Di mana tempat di situ mayoritas nggak pakai tahlil, nggak pakai kunut, silahkan nggak dipakai. Ini hebatnya kita. Kenapa? Karena kita itu menggunakan kunut, menggunakan tahlil. Ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, anak bisa mimpin tahlil, anak bisa jadi imam, anak bisa jadi mimpin doa. Kalau dia turun di masyarakat, di situ kebiasaannya adalah seperti itu, baca barzanji, baca tahlil, baca apa, bisa karena dilatih di sini. Dan pada saat seperti itu dia akan ditokohkan oleh masyarakat itu, dan ketika ditokohkan orang-orang gak bakal nanya ijazahmu mumtaz apa jahit dek, enggak. Oh dia bagus kalau mimpin imam, oh dia bagus kalau mimpin tahlil, oh dia bagus kalau bikin burdah, oh dia bagus kalau baca rawi. Nah, hidupkan bersama masyarakat. Kalau di sana mayoritas orang yang nggak mau tahlil, kan kita tinggalin aja, nggak berat. Yang susah di pesantren nggak diajarin tahlil, nggak diajarin zikir, nggak diajarin mimpin zikir. Begitu tinggal di masyarakat yang penuh dan kegiatan itu, ayo deh mimpin. Ada kan dari pesantren, oh maaf nggak bisa karena di pesantren nggak diajarin. Nah, aib dan jelek kalau di pesantren tidak bisa mimpin nggak bisa mimpin barzanji, nggak bisa mimpin doa, nggak bisa jadi Maka anak-anak semua nih Pak, Bu, ya, semuanya saya wajibin jadi imam. Cuman kadang-kadang ada anak yang nakal, nggak mau dia, maunya sholat zuhur doang, sholat sirri, Allahu Akbar. Itu Pak, kalau pertama kali anak belajar jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, gemeter Pak. Ini nggak bisa dihilangin, gemeter pertama. Ayo, apalagi putri. Saya pernah waktu kelas 6 juga kayak gini, kelas 12 pesantren. Itu baru
baca wadduha aja, wadduha udah begitu. Saya injak begini supaya nggak gini goyang juga. Tapi itulah latihan di pesantren. Kalau sudah biasa, lama-lama hilang. Nah, nanti di masyarakat udah biasa. Betul? Betul. Anak putri, Pak, dulu ikut makmum laki-laki di sini. Sekarang saya bikin kayak gini nih di belakang. Lalu saya bikin juga kayak gini. Anak putri sholat di sana. Bikin jadwal imam. Jangan dia-dia aja. Alhamdulillah anak-anak putri kita udah ada yang mahir jadi imam. Silahkan ibu-ibu kalau tarawih lagi nanti ada komunitas ibu-ibu mau sholat berjamaah ibu-ibunya aja, undang aja tuh. Fatimah, Arini, siapa lagi? Fawa, apa lagi? Soraya, siapa lagi? Aul. Bisa. Karena sudah terbiasa dia jadi imam di sini. Apalagi perempuan, saya bilang perempuan. Sekarang majlis taklim yang paling banyak itu majlis taklim ibu. Bapak-bapak mah cuek. Betul Pak? Udah gitu kalau pengajian ibu-ibu, tausiahnya segini, baik sholawatannya segini. Dari mulai bangun, belum pada ada yang sholawatan. Ya, Salatullah, salamullah, ala toha, macam-macam salawat. Nanti nasihatnya segini doang. Maka latihan salawat yang banyak saja. Dipakai masyarakat. Dipakai masyarakat. Jadi kini di sini lebih banyak lagi adalah praktek-praktek kemasyarakatan. Nah, itulah namanya proses yang belum tentu kita temukan di sekolah-sekolah umum non pesantren. Dan itu selama di sini jauh dari orang tua, jauh dari saudara, hidup sendiri sama masyarakat, bermasyarakat dengan teman-teman saja, pasti mendapatkan banyak masalah. Apa itu bully, apa itu ejekan, apa itu macam-macam lah. Nah, maka saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sabar, yang kuat dan menguatkan anaknya untuk tetap di pesantren. Ya, Ibu komite lebih tahu tuh bagaimana kondisi di grup komite. Ramainya bukan main. Ya, ramainya bukan main. Tapi saya lihat tuh beberapa orang tua yang pernah lulus di pesantren, nggak ada komen, tenang aja dia. Oh, emaknya udah pernah pesantren. Dia tahu kondisi pesantren itu bagaimana, makanya ada anak keluhan gini-gini. Dia nggak pernah banyak keluhan. Alhamdulillah. Tapi bersyukur saya masih ada masukan, karena itu untuk perbaikan kita semua. Ya, untuk kebaikan kita semua. Jadi anak-anakku ingat, ya, jangan pernah menentang arus selama arus itu sama sekali tidak menyentuh akidah as-sahihah, akidah yang lurus. Kecuali ada orang Syiah baru kita hantam, ada orang Ahmadiyah baru kita lawan, adu argumentasi, adu ilmu boleh. Karena secara akidah usuliyahnya itu sudah jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau cuma masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang, ini tahlil, ini nggak tahlil, ini taraweh 8, ini taraweh 20. Di Mekah sekarang ada mazhab baru Pak, taraweh 10 rakaat, bukan 8, bukan 10, dulu 20, sekarang 10 di Mekah kemarin. Kenapa? Mazhab corona. Mazhab corona. Kerajaan dan ulamanya bilang karena kita corona, tarawehnya dikorting menjadi 10 rakaat. Padahal yang sering rame 8 rakaat, 20 rakaat. Ya, jadi kalau masalah-masalah cabang kita bisa toleransi. Ya, kita bisa bekerja sama. Nata'awan fi mattafaqna wa natasama fi makhtalafna. Kita saling kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakati. Apa? Keadilan, apalagi kesejahteraan, apalagi keamanan, apalagi banyak
yang kita sepakati. Mungkin cabang-cabangnya ada beda-beda. Sama kita saling toleransi dalam hal-hal cabang yang kita selisihin atau ikhtilaf. Paham anak-anakku? Paham? Sebab kalau kalian itu akan berbeda, pasti kalian akan dijadikan sebagai sampah masyarakat. Walaupun kau pesantren gak diapa-apain, walaupun kau lulusan pesantren multazam gak diapain di dalam masyarakat. Kenapa? Karena beda sendiri, karena lain sendiri. Waliyazu billah, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka penting sekali kita untuk bisa seperti tadi. Kau datang ke kandang ayam berkokoklah, kau datang ke kambing mengembiklah. Jangan datang ke kandang ayam kamu mengaum seperti singa. Akan ada kerusuhan. Nah, oleh karena itu ini sangat penting buat kalian ya ketika terjun di masyarakat. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berhenti di dalam mengupgrade hidup kualitas diri dan kapasitas diri. Apa kualitas hidup diri? Contoh yang ringan aja, yang gampang kita lakukan dan sering saya katakan, tapi jarang kita lakukan. Ini kita sama-sama hadir, nanti kita sama-sama makan, nanti kita sama-sama duduk. Tapi kita di hadapan Allah berbeda. Kenapa? Karena kita kualitas kita berwudu. Kita suci. Dia yang duduk di sana belum tentu suci. Dia yang makan di sana belum tentu suci. Dia yang makan snack di sana belum tentu suci. Kita suci. Kita berkualitas hidup kita. Karena ada orang yang bersuci itu Allah jamin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makannya sama tapi beda kualitasnya. Ngomongnya sama, duduknya sama, tapi beda kualitas hidup kita. Jadi anak-anakku usahakan. Kalau kita ke pom bensin nih, mau kencing, rugi. Bayar 2.000 cuma kencing doang. Wudu sekalian. Dicintai Allah. Kan kita sekolah ekonomi Islam. Kenapa nggak ekonomis? Ada Kiai Alwan, ini Kiai Jamur ini bikin pesantren ekonomi, pasti pesantrennya kaya. Pak Kiai, justru yang namanya ekonomi itu orangnya sederhana. Coba naik mobil kelas ekonomi, yang satu kelas bisnis, lain. Coba naik pesawat kelas ekonomi, nah pesantren ekonomis. Tapi coba kualitas kita Pak, hidup kita Pak, anak-anak. Apa sih susahnya berwudu aja? Apa susahnya, beratnya apa? Dulu berjatuh. Apa susahnya? Batal wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, batal, wudu lagi, kata Mbak Suri. Masih ingat lagunya dulu Bapak-bapak? Jangan tidur lagi, bangun lagi, wudu lagi lah. Ya. Ini cerita sering saya ceritakan berkali-kali. Saya tahun 2008 antar jamaah haji. Ketika sudah Arafah sudah, kemudian Muzdalifah sudah, tinggal dia ambil tawaf ifadah. Yang rukun, nomor 1 ifadah. Ya. Karena saya khawatir di Masjidil Haram wudu itu ada, saya bawa ke hotel. Ayo wudu. Karena sekali lewat ke hotel Masjidil Haram. Wudu. Di tengah-tengah wudu ada yang sudah wudu Bapak Ibu. Duduk di sofa di hotel. Ya, di ruang bawah. Nah, ketika itu si ibu ini sakit, ada nggak enak badan. Pak, bacain Quran. Udah bacain Quran. Pak, mudah-mudahan ya Pak, semua yang haji yang di hotel ini pada mabrur. Amin. Pak, saya mau pamit ya, izin ridhonya baca asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal dunia. Sempat suaminya ingin menguburkannya di Indonesia, tapi musim haji nggak bisa, susah, sudah aturan ya. Kalau haji meninggal di tanah suci, dikuburkan di tanah suci. Dan saya pun menguatkan, udah Pak, di sini aja Pak, di sini aja Pak. Telepon sana ke orang tua, ke cucu-cucunya, ke anak-anaknya, telepon sana, katakan ibu lagi pergi ke surga. Udah tuh, sholat di Masjidil Haram, dibawa, disemayamkan sebelum sholat itu Pak, sholat wajib dulu, ditaruh di Hijr Ismail mayatnya, dengan dia, dengan si yang ngantar keluarganya. Dia sholat tapi dia ikut potong. Makmumnya saat itu Masya Allah jutaan musim haji, dan semuanya sedang ibadah haji. Setelah usai dikuburkan di tempat juga masih di hutan. Besoknya saya tanya si bapak, Pak, saya ini iri Pak dengan almarhumah. Subhanallah, meninggalnya dalam keadaan sedang ibadah haji. Kemudian baru aja berwudu, suci, di tanah suci, disolatin di masjid yang suci, disolatin oleh orang banyak yang melaksanakan ibadah suci. Apa Pak rahasia amalan istri Bapak? Apakah istri Bapak ini ustazah? Oh enggak Pak Ustaz, ibu rumah tangga biasa. Apa amalannya? Ada dua Pak Ustaz yang saya kagum pada istri saya. Saya ini pengusaha, setiap minggu 2 kali saya keluar kota nih. Dia orang Makassar, namanya Laude begitu. Nah, setiap saya pulang, walaupun pulang tengah malam, dia membuka pintunya, dia menyambut saya dengan gembira, dia siapin air hangat, minumnya air hangat, baskomnya buat kaki saya. Tidak ada pertanyaan, Bapak kenapa datang terlambat? Enggak ada Pak Ustaz. Bersih sekali itu istri saya, enggak pernah ada curiga-curiga kenapa pulang malam. Terus Pak, yang kedua apa Pak? Nah, yang kedua itu, ini yang bikin saya tuh nangis dan gemeter. Jawaban yang kedua. Yang kedua, istri saya kalau keluar rumah, jangankan pergi jauh ke pasar, pergi belanja ke depan aja, dia wudhu dulu. Dia yakin kalau dengan wudhu itu selamat. Buk aja saya, ya Allah, perasaan di pesantren saya belajar Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang rajin taubat dan rajin bersuci. Seakan-akan ayat itu baru balik lagi ke saya. Subhanallah, Allah melihat dalam keadaan sudah bersuci dan dikebumikan di tempat yang tanah suci. Anak-anakku, kualitas hidup kalian harus beda. Kalian bisa sama-sama kuliah dengan mahasiswa lain, bisa sama-sama mengajar di kelas lain ketika ngabdi, tapi ngajar kalian, kuliah kalian berbeda dengan yang lain. Kenapa? Kamu sedang mencintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci. Maka saya sering sampaikan ada 2 cara Pak untuk cara hidup husnul khotimah. Rajin bersuci Pak, meninggal juga kalau ketabrak juga ya suci kita. Mau puasa, mati puasa juga sama lagi ibadah. Ya makanya tidurnya orang puasa itu lebih baik ya. Ibadah bukan tidurnya sebenarnya, karena sedang berpuasa. Puasanya ke ibadah, ikutan yang lain-lain ke gerakan-gerakan kita, tidur aja dihitung lagi ibadah, karena sedang ibadah puasa. Jangan ini mah, Ustaz, tidur orang puasa itu adalah ibadah. Yuk kita tidur dari jam 8 sampai jam 5. Itu latihan mati, bagi training mati. Coba ini anak-anak sekalian, insya Allah dahsyat bagi ibadah. Yang kedua, tingkatkan kapasitas diri, jangan pernah berhenti belajar. Tingkatkan kapasitas kita. Tingkatkan kapasitas kita. Jangan berhenti belajar. Orang yang sudah merasa dia alim,
dia sudah mulai menyatakan dirinya bodoh. Kalau di hati kita nih sudah ada sedikit perasaan saya adalah sudah cukup, saya udah alim, sebetulnya dia sudah sedang mendeklarasikan dirinya dia sedang bodoh. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas semua orang alim ada yang lebih alim. Kita lihat Nabi Musa sedikit sombong, tegur Allah, enggak juga begitu kamu paling hebat. Di sana ada orang hambaku, atainahum min ladunna ilma, saya ajarkan dia ilmu. Tapi Nabi Musa masih enggak sombong, masih ada mau tawadhu, masih belajar, walaupun dia tidak bisa mengikuti pelajaran Nabi Khidir. Walan tastati'a ma'iya sabra, enggak bisa sabar sama saya, belajar sama saya. Nah ini kalau ada kita yang merasa udah paling alim, cukup, nggak belajar ilmu lagi, udah sombong. Bapak-bapak ada majelis taklim di kampung ini ikut, ustadznya begitu, ikut berkah. Ustadznya baca kitab kuning nggak ngerti, ikut berkah. Anak-anak juga begitu sama, begitu doang. Jangan berkah. Semua majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, hafat ilmu malaikat. Sayap-sayap malaikat sedang menaungi kita. Yang bahkan Allah mengatakan wa zakarallahu fiman indah. Allah memuji-muji, menyebut-nyebut, mengagungkan kita di majelis ilmu itu di hadapan malaikat-malaikat. Jadi hadir. Kalau nggak bisa yang resmi kuliah, dulu pas saya kuliah S2 itu niatnya ngaji. Capek emang otak kalau kuliah, hanya kuliah saya niatnya ngaji, baru semangat. Ya. Jadi ngaji. Jadi kalian kualitas hidup tingkatkan dan kapasitas diri tingkatkan oleh kalian. Yang terakhir atau sebelum terakhir, ya. Saya dapat ceramah ini dari Syekh As-Sahir yang kemarin baru datang dari Yaman. Ya. Hendaklah sebelum kamu berdoa untuk dirimu, doakan orang tuamu. Hendaklah sebelum kamu berdoa untuk diri sendiri, doakan untuk juga orang tua. Nah, tadi kita Wabim Firli, jangan li saja, wali-wali lainnya. Orang yang sudah berhenti mendoakan orang tuanya, maka Allah akan berhentikan rezekinya. Allah berhentikan keberkahan rezekinya. Jadi orang tua harus menjadi utama, mendoakan, berbakti kedua orang tua. Orang tua itu ATM loh, tinggal kamu begini keluar duitnya nih. Tapi isi dulu dengan doa supaya sehat, supaya lancar, supaya bahagia, berbakti kepadanya. Itu tinggal beginiin keluar, tapi bukan dari kantong emaknya, dari Allah. Gak percaya dipotong kuping kambing. Ya Allah, kadang-kadang kita nggak dikasih kuliah udah marah-marah, nggak dikasih uang jajan marah-marah, nggak dikasih uang HP pulsa marah-marah. Ya Allah, ya Allah. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Hormati mereka, muliakan mereka. Ya. Dan orang tua itu ada dua, kata Syekh itu. Siapa orang tua? Orang tua jasadi dan orang tua ruhi. Orang tua biologis yang melahirkan kita. Dan orang tua ruhi, siapa? Guru yang mengisi rohani kita. Doakan, muliakan, hormati. Siapa itu saya baca, lihat di YouTube, Mbak Sekumpul, apa itu, Kiai Zaini.
di Kalimantan. Itu udah sampai martabat aulia. Itu kalau haulnya apa, masya Allah, dari mana-mana datang dan semua orang kampung menyediakan gratis buat tamu-tamu almarhum Syekh itu. Gratis, nggak bayar, makan minum apa nggak bayar. Kalau sudah haulnya di sana, ada yang tanya, ya kan, Pak Ustadz, apa kiatnya supaya kita bisa mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh beliau, nah kalau kamu mau melihat mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muliakan gurumu, jangan pernah menyakiti gurumu, jangan pernah membuat hati gurumu sakit. Bahkan kata beliau, kalau ada pun anak keturunannya yang mungkin nakal, jangan disebutin aibnya, jangan diceritakan aibnya, tapi doakan, karena ketika kamu menceritakan keburukannya kedengeran oleh guru kamu sakit. Kalau sakit ilmunya takut hilang, kamu ridhonya hilang, ilmunya hilang. Jangan sebut, doakan. Kalau doa kemudian anaknya itu menjadi baik, dia akan ridho kepada kamu. Guru bapaknya itu, guru kamu itu, kalau ridho kamu tambah berkah, nak. Subhanallah. Ini Pak sekarang ini udah jarang Pak, ya. Tapi sudah mulai ada bibit-bibitnya Pak. Orang tua anaknya dicukur botak atau dihukum sama Pak Abu. Langsung komplain, langsung ada yang mau masukin ke media massa. Waduh, mau dilaporkan ke polisi. La haula wala quwata illa billah. Kalau dulu orang tua kita, nih Pak Kiai, saya nanti di sini. Pokoknya tahun langkah sabet aja. Pokoknya sabet aja dah, main aja terserah, ridho saya mah. Gitu Pak Kiai. Begitu orang tua kita dulu Pak. Nggak pernah tahu sampai saya mumtaz aja diumumin, nggak tahu tuh. Orang tua saya nggak tahu tuh saya mumtaz tuh apa, nggak tahu. Yang penting anak udah mau pesantren. Bahkan kawan saya itu Pak, ada yang nggak lulus dia, mau pindah mau keluar, jangan. Tapi saya nggak lulus, saya malu. Di situ kata orang tuanya, di situ berkah. Ikut dia, subhanallah sekarang jadi dai se-Jabodetabek Pak, sampai keluar. Maka ini syukuri anak-anakku sekalian, kedepannya itu tadi, jangan lepas Al-Quran, teruskan tingkatkan kualitas hidup dan kapasitas diri, jangan lupakan hormat orang tua dan guru-guru kita, karena itu adalah modal yang paling utama, ya. Dan tunjukkan 3 ijazah kamu, sekaligus 3 ijazah. Apa? Akhlaknya, ilmunya, etos kerjanya. Insyaallah itu modal yang paling baik bagi kami. Nah inilah Bapak-bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang begitu sabar menunggu anak-anaknya dengan segala macam problematikanya, sehingga anak-anak kita sudah sampai kepada batas akhir. Tapi ini bukan batas akhir hidup, tapi batas awal kehidupan yang akan kalian mulai di luar sana. Kemudian juga anak-anak sekalian, terima kasih kalian dengan segala macam problematikanya sudah mengikuti proses di pesantren Multazam ini dengan segala macam aneka dinamikanya. Kalian sudah sampai ke sini. Kami guru-guru terima kasih mengucapkan kepada kalian dan juga kepada wali santri, dan mohon maaf ya jika Abi, Umi, guru-guru yang lain pernah nyetrap kamu, pernah cewek kamu, pernah nempelin kamu, malah anak-anak minta tempelin Pak, sama saya minta tempelin ya. Insya Allah tempelinnya teratur ya. Nah, itu sampai
seperti itu, kami mohon maaf. Insya Allah itu pempelengan kasih sayang. Karena kalau kamu nakal, saya diamkan, nanti bisa lebih nakal. Ya, kalau ada orang tua anaknya nakal, kemudian hampir mau jatuh kot, dibiarin aja, berarti anak orang tua itu nggak sayang. Tapi dijewer supaya nggak jatuh ke got, berarti orang tua itu kasih sayang kepadanya. Kalau Allah memberikan pelajaran kepada kita sebuah musibah sedikit ya dalam hidup kita, introspeksi, Allah lagi sayang sama kita, bukan lagi benci sama kita. Ya, segera kita sadar, istighfar kepada Allah, taubat, kemudian balik as-sayyi'ah bil hasanah. Ikutkan keburukan dengan kebaikan. Insyaallah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semua hal-hal positif dan baik-baik akan menghilangkan semua keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Jadi itu filsafatnya. Jadi itu saya juga mungkin ada yang saat itu atau mungkin sampai sekarang kurang senang, dijewer, ditempeleng, bahkan dibotak, diberdirikan oleh pengurus sambil baca Quran di bawah matahari yang panas. Itu insya Allah adalah kebaikan buat kita semua. Walaupun itu sebuah kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang sama. Itu saja barangkali yang kami bisa sampaikan. Semoga kalian semakin berkah setelah lulus ini, dapat jodoh yang soleh-soleha, dapat rezeki yang luas dan berkah yang insya Allah, dan kita insya Allah ketemu bukan hanya di dunia tapi di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sebelumnya ada titipan, saya mohon maaf. Kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. Pertama untuk pewakaf pesantren ini, Al-Wakif Bapak Ayah Abah Haji Waisul Kurdi bin Haji Toha. Beliau yang mewakafkan tanah ini. Subhanallah. Beliau belum sempat melihat pesantren ini. Tapi subhanallah, visioner sekali beliau itu bahwa ini akan jadi pesantren. Mohon maaf, begitu saya bergaul dengan orang sini ketika beliau, jadi ini tanah Pak, tanah orang yang daftar pergi haji ke beliau almarhum. Nah dulu kan nggak ada waiting list, begitu waktunya berangkat tahun itu harus lunas. Aduh nggak punya duit, ada tanah, akhirnya dilepas tanah, diberikan oleh Pak Ayah Abah, ya, oleh Abah almarhum, sehingga lama-lama terkumpullah menjadi pesantren ini. Ya, nah ada orang kampung yang bilang sampai Abah nunjukin nanti si Ratna itu istri saya. Ini si Ratna nanti, padahal belum nikah sama saya, belum nikah. Minta si Ratna di sini di rumahnya. Itu yang sekarang saya tempatin. Saya bikin bukan karena petunjuk beliau, bikin aja. Ternyata orang kampung cerita, dulu pernah cerita Abah katanya ini bakal jadi rumah si Ratna. Oh, subhanallah. Kita nggak tahu apakah itu wali atau bukan, tapi subhanallah dia orang yang mulia, ya, orang yang mulia. Belum sempat melihat pembangunan pesantren ini, tapi alhamdulillah saya yakin sekarang di kuburnya beliau merasakan kenikmatan taman surga yang luas dan bidadari-bidadari yang melayani beliau. Amin ya rabbal. Yang kedua untuk almarhumah Teteh Hajah Nilasari, tetehnya Umi. Jadi yang perempuan namanya Sari-Sari semua ini, ya. Ada Nilasari, ada Ratnasari, ada Puspasari, ada Kartikasari, ada Mulyasari. Semuanya ada Sari-Sarinya semua. Yang nggak ada Rotisari. Bukan punya kita. Saat kita beli Rotisari itu ya. Nah, beliau meninggal tadi 1 pekan sebelum Ramadan dan hari ke-40-nya pas di 1 Syawal kemarin ya. Ini gedung yang hijau nih Pak, lantai 3 ini dari beliau semua almarhum. Umi Teteh pulang haji mau nyumbang bangunan yang di atas. Akhirnya bangun dari mulai lab sampai ujung sana itu adalah saham ataupun istilahnya amal beliau, ya, amal beliau, ambil beliau. Maka itu Pak, jangan berat-berat hati untuk berinfak.
Dan beliau kemarin ada kakaknya yang bermimpi bertemu beliau, kata di istana, menerima kakaknya di istana. Sampai wasiat-wasiat jaga pesantren saya. Dia juga bikin pesantren Pak, namanya Konita di Cisauk. Ya, Cisauk, silahkan Ibu bisa pilih. Kalau mau di sini silahkan, mau di sana silahkan, sama aja pesantren. Bahkan ini salah satu tenaga pengajarnya Ustadz Munawar sekarang ditempatkan di sana juga, ya, ada ditempatkan di sana. Jadi sama. Bahkan sekarang beliau pesantrennya lumayan. Untuk ukuran kita dulu 2 tahun sudah maju dibanding kita dulu 2 tahun baru 13 tambah 18 santri berarti 30 santri. Sekarang beliau yang tahun baru ini aja sudah 80 santri. Tahun kedua, tahun kemarin sekitar 50-an. Alhamdulillah berkah, ya, berkah. Beliau dikuburkan di pesantren. Kalau mau ziarah pesantren Konita silakan, ada kuburan beliau di sana. Kita bacakan Al-Fatihah buat beliau. Kemudian yang ketiga, kita bacakan Al-Fatihah buat para syuhada Palestina, para syuhada Gaza, para pejuang-pejuang maupun warga-warga yang telah dibunuh oleh orang-orang kafir Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan semuanya, dari Abah, dari Kakak Gila, dari para syuhada, dikumpulkan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin dulu waktu beliau 2 kali milad, kita ada kemanusiaan Palestina, milad ke-8 dan milad ke-10. Beliau termasuk penyumbang, ya. Gak apa-apa saya ceritain ya, karena udah meninggal juga orangnya, ya. Insyaallah menjadi berkah kenangan bagi kita semua. Beliau nyumbang Pak, ya. Nggak tanggung. Dulu 20 juta, di tahun berikutnya 20 juta buat Palestina. Hingga alhamdulillah. Doakan beliau, mudah-mudahan kita pun mudah-mudahan dikumpulkan bersama beliau dan mereka orang-orang saleh ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan dari marhum Bapak Haji Sultan bin Abdullah wa khususan لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني